Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azatun Nikmah, NIM B91219089. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah multikultural dan komunikasi lintas budaya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tujuan, fungsi, dan peranan komunikasi antar budaya. Indonesia memiliki banyak suku bangsa atau etnis yang terbanyak di dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, bahasa, agama, ras, dan budaya yang membuat Indonesia memiliki sifat multikultural. Oleh karena itu, Indonesia pasti memiliki banyak sekali komunikasi yang berbeda-beda setiap daerahnya. Komunikasi di sini bisa disebut dengan komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Tujuan komunikasi antar budaya yang pertama, memahami bagaimana perbedaan latar belakang sosial budaya dapat mempengaruhi praktek komunikasi. Yang kedua, mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal dalam berkomunikasi. Yang keempat, menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya kita membahas fungsi komunikasi antar budaya. Ini ada dua, yang pertama fungsi pribadi dan yang kedua fungsi sosial. Fungsi pribadi ini bersumber dari seorang individu, dari dalam seorang individu. Fungsi yang pertama adalah menyatakan identitas sosial. Maksudnya di sini dari cara kita berbahasa, dari cara kita berkomunikasi dengan sesama, dengan orang-orang lain di sekitar kita, kita sudah menunjukkan identitas kita sendiri, identitas sosial kita. Kita dari suku mana, kita dari agama mana, itu dari cara kita berkomunikasi. Yang kedua, menyatakan integrasi sosial. Inti dari konsep integrasi sosial adalah kita menerima persatuan dan kesatuan antar pribadi, antar kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing, namun kita tetap mengakui perbedaan dari setiap unsurnya. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Maksudnya dengan kita saling mempelajari bahasa masing-masing, akhirnya kita bisa menambah pengetahuan ilmu kita. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini untuk masyarakat. Yang pertama, pengawasan. Jadi dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini biasanya yang terlibat adalah para media massa yang bertujuan untuk menyebarluaskan keadaan di sekitar kita. Yang kedua, menjembatani. Dalam proses komunikasi antar budaya, ini melibatkan dua orang yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, agar fungsi menjembatani ini bisa terkontrol, maka pesan-pesan yang diberikan oleh dua orang tersebut harus memiliki penjelasan perbedaan tafsiran agar menghasilkan makna yang sama. Artinya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, sosialisasi. Fungsi ini untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat yang lainnya. Keempat, menghibur. Dalam proses komunikasi, fungsi ini seperti kita menunjukkan pertunjukan dari tari-tarian khas masing-masing dari daerahnya. Peranan dakwah dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi antar budaya mendukung dakwah Islam dengan cara melakukan pendekatan sosial komunikasi dengan segala macam variasinya. Yang kedua, dakwah menghadapi pergeseran nilai harus mampu mengatasi faktor-faktor akibat terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi, perubahan politik dan juga kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, prospek dakwah Islam dalam menghadapi tantangan zaman harus memahami dan mengetahui tiga aspek, yaitu sosioekonomis, sains dan teknologi, serta etis religius. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga pengucapan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.